kan dibilang kebun kopi. Pas di sana tuh beda. KM atau yang salah satunya ini program Edu Farmers. Kemudian apa kesan yang Injil dapatkan? Kalau pendapat saya sendiri, Halo Sobat Pelbangtan, kali ini bersama saya Elizabeth Malau yang akan menjadi host dalam podcast Sudut Tani, suara dari Ufuk Timur tentang pertanian. Dan telah bersama saya salah satu tamu spesial kita, yakni mahasiswa yang telah menyelesaikan program MBKM-nya. Di episode kali ini juga, kita akan mendengarkan serba-serbi pengalaman tentang MBKM. Langsung saja kita sapa pada hari ini. Halo Injil! Gimana kabarnya? baik. Sehat-sehat terus ya. Dan untuk Sobat Pelbangtan di mana saja, tetap jaga kesehatan dan semoga selalu dalam keadaan yang baik. Oke, kita minta perkenalan terlebih dahulu nih dari Injil. Perkenalan, saya Injil Makatanging. Kebetulan sekarang ini udah masuk semester 7 program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan di Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan podcast kita kali ini. Jadi kita ketahui bahwa Injil telah mengikuti program MBKM yang mana salah satunya itu dari Edu Farmers ya. Kurang lebih selama 4 bulan. Iya. Ya. Banyak dari kita nih yang belum tahu tentang program tersebut. Di sini Injil boleh memperkenalkan kepada kita mengenai program dari Edu Farmers. Oke, dari saya sendiri, apa yang saya pahami tentang program MBKM bersama Edu Farmers ini, sebenarnya MBKM ini kan istilah baru untuk Polbangtan. Kalau sebelumnya kita tahu PKL 2. Iya, benar. Nah, pas masuk sekarang dengan MBKM, kebetulan ada MBKM yang kerjasamanya dengan Yayasan Edu Farmers. Nah, itu sama saja tapi mengikuti program yang ada di yayasan yang disinkronkan dengan program MBKM yang ada di kampus. Jadi untuk program Edu Farmers ini ada perbedaan gitu dengan program MBKM yang reguler atau yang lainnya? Sejauh ini kalau dari yang saya tanyakan kepada teman-teman yang di MBKM reguler, ada banyak sekali perbedaan. Ya, kalau pas waktu di Palu, kan kebetulan kami MBKM sama Edu Farmers itu di Palu. Iya. Nah, tentu kegiatannya itu sangat-sangat terprogram gitu. Dari awal sampai akhir itu sudah ada jadwalnya. Benar-benar terstruktur berarti ya? Iya, sangat-sangat. Terus pas ditanya itu kepada teman-teman yang MBKM reguler, macam kalau mereka tuh penyuluhan hanya 1 kali. Nah, kami itu penyuluhan sampai 4 kali. Wow. Terus kayak masing-masing mahasiswa yang ditempatkan di Palu itu, yang khusus kami per tim itu, kami diberikan mandat tanggung jawab untuk melaksanakan program dengan pendampingan 5 orang petani. Jadi tiap orangnya tuh mendapat pendampingan dari masing-masing petani? Iya. Oh. Sebelumnya nih Injil, ketika Injil pengen ikut program dari Edu Farmers ini, itu ada dapat persyaratan atau seleksi atau mungkin diberikan beberapa prosedur tertentu gitu? Nah, kebetulan program ini kan diperkenalkan oleh kampus. Dalam hal ini Pak Ketua Jurusan, Pak Benang. Nah, di situ kami diberikan pengumuman kalau mau ikut MBKM Edu Farmers ini ada beberapa seleksi. Itu ada sekitar 3 tahapan. Mulai dari seleksi berkas, kemudian seleksi pengetahuan, dan yang terakhir itu diskusi bersama. Kayak focus group discussion. Gitu. Jadi secara bertahap seleksinya? Ya. Untuk Injil sendiri, apa sih yang membuat Injil tetap optimis untuk ikut seleksi hingga akhir? Kalau dari saya sendiri sih, pas dengar program MBKM Edu Farmers, kan sudah penasaran toh. Jadi kayak mulai search di Google, di media sosial Edu Farmers, dan di situ kan ada lihat
program-programnya, terus apa-apa saja yang dilakukan di Edu Farmers sendiri. Nah, saya sangat tertarik karena di sini program ini tuh mendukung sekali dengan apa yang tong dapat di kuliah, mata-mata kuliah, khususnya penyuluhan pertanian berkelanjutan, secara nyata itu dilakukan di lapangan. Gitu. Kayak selain memberikan pengalaman baru, tong menerapkan apa yang tong belajar di kampus, tong terapkan di lapangan, berhadapan langsung dengan petani, gitu sih. Lebih banyak praktek berarti. Iya. Untuk Angel sendiri, selama Angel berada di Palu, khususnya kan mengikuti kegiatan ini, apa saja sih kegiatan yang diberikan dari Edu Farmers kepada kalian? Kemudian untuk kesehariannya nih, misalkan dari Angel mulai bangun pagi, terus pukul berapa sudah harus stay di lokasi, kembalinya dari lokasi juga seperti itu. Oke, kalau berkaitan dengan program ini, pas kita kan tiba langsung itu malam. Nah, di situ kita mulai briefing. Jadi setiap memulai kegiatan itu harus ada briefing. Kan tong tidak tahu di tempat ini kita akan melakukan apa. Nah, di situ briefing dulu, baru kita laksanakan kegiatan yang namanya itu farm experience. Jadi ada pembekalan pada mahasiswa sebelum terjun ke lapangan, kan mau berhadapan dengan petani nih, harus ada pegangan pengetahuan lah setidaknya. Nah, kemudian setelah briefing kita lakukan farm experience, di situ lanjut di kegiatan field observation. Nah, field observation ini tong turun langsung ke petani. Jadi kayak bertanya tentang usaha tani, kemudian dong kegiatan setiap hari itu apa gitu. Lanjut di pendampingan petani. Nah, itu yang poin pentingnya. Di situ setiap hari bangun pagi itu tong kegiatan dari jam 8 pagi itu sampai jam 4 sore. Jadi kita dibentuk tim, ada satu tim itu 2 orang mahasiswa. Kemudian tong itu diberikan tugas. Jadi selain monitoring petani, lahan petani, kita tuh di situ saling memberikan solusi. Jadi tukar pendapat lagi dengan petani. Dan setelah monitoring lahan ini, dari hari Senin sampai Jumat, hari Sabtunya kita kumpul lagi, bikin FGD, terus bahas permasalahannya. Gitu. FGD sendiri itu apa? Focus group discussion, yang mana masalah-masalah petani itu tong bahas sama-sama, kemudian berikan pendapat dan memberikan kesimpulan mana solusi paling bagus untuk diterapkan di lapangan. Jadi kita belajar tentang pemecahan masalah juga ya. Iya. Yes. Untuk di kebun kalian sendiri ini, fokusnya kalian untuk komoditinya tuh apa? Komoditi unggulan? Kalau untuk MBKM Edu Farmers sendiri, nah ini yang bikin beda. Kalau di reguler kan kita menyesuaikan dengan BPP. Benar. Nah, kalau Edu Farmers ini, mereka ada 6 komoditi yang fokus mereka untuk peningkatan produksinya. Kami ini termasuk dalam komoditi cabai. Cabai, entah itu cabai merah atau cabai rawit. Gitu. Jadi dengar-dengar nih kabarnya di sana bahwa itu merupakan kebun kopi ya tempat tinggal kalian, tempat praktek kalian juga. Ya, kalau kan saya bilang tadi baru Palu. Nah, alamat lengkapnya itu Dusun Kebun Kopi, Desa Nupabomba, Kecamatan Tanan Tofea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kan dibilang kebun kopi. Pas di sana tuh beda. Jadi kayak tung yang baru masuk tuh, yang pemandangannya itu bukan kopi, malahan cengkeh, pala, durian, sama alpukat. Berarti beda dari ekspektasi ya? Beda. Tapi sejarahnya tuh masyarakat di sana cerita kalau memang benar sebelumnya pada penjajahan Belanda itu
daerah itu terkenal akan kopinya. Hmm. Cuman karena masyarakatnya yang sudah tidak lagi mengembangkan kopi, Iya. fokusnya sudah ke lain tanaman tahunan lainnya, itu yang buat sampai kopinya sendiri itu kayak hampir terlupakan. Tapi masih ada gitu, Jadi istilahnya beralih gitu. beralih. Oh, iya. Iya. Kemudian nih, setelah mengikuti program dari program MBKM atau EduFarmers ini yang kurang lebih selama 4 bulan, menurut Injil, apa sih yang Injil rasakan manfaat serta mungkin dampak nyata yang Injil rasakan baik secara individu maupun secara kelompok? Dampak ya, Atau kalau manfaat? dari saya sendiri, kalau bicara manfaat banyak sih, karena tujuan awalnya di sana selain pengalaman, pengetahuan baru yang tong tidak dapatkan di kampus, dapat di lapangan. Iya benar. Itu salah satu manfaatnya. Kemudian dari diri sendiri, dari saya yang tidak tahu bercerita secara nyata-nyata di depan banyak orang, kita kan dituntut untuk macam penyuluhan. Ya, bisa Penyuluhan itu berkomunikasi. harus berhadapan dengan petani yang dong umur tuh lebih Benar. lebih tua jauh, malahan seumuran dengan sapu orang tua. Dengan orang tua ya, Ya. benar. Kan itu sebuah manfaat yang ketika kalau tong berhadapan lagi dengan orang yang umur seperti itu, ketika tong mau penyuluhan lagi, itu sudah ada bekal, Iya, ya, benar kayak sekali. bekal untuk bagaimana tampil mempersiapkan diri, bagaimana tampil berbicara di depan orang banyak dengan kategori usia yang beda-beda. Kemudian karena MBKM EduFarmers ini yang saya bilang tadi, dari awal sampai akhir itu sudah tersusun dengan rapi, kita itu setiap minggu dikasih tugas begitu. Iya. Kasih tugas, baik itu secara mandiri maupun kelompok, itu ada namanya deadline. Jadi tong diajarkan tuh tepat waktu. Iya, ada batas waktunya. Lewat dari itu, maka sudah hangus. Oh, tidak dikasih nilai. Ada tapi setengah. Itu sama ada relasi baru Iya. yang saya rasakan manfaatnya itu ketika di fase capek-capeknya, karena kan setiap hari itu harus turun ke petani dengan medan yang kalau tuh di sini rata, Iya. biasa di Anda itu rata, kalau di sana itu gunung, mau rata ke atas atau rata ke bawah. Wow. Itu. Berarti butuh ekstrak tenaga. Nah, Ya. dari keluarga baru ini selalu ada support, ada Wow, dukungan. luar Itu biasa. sih dari diri sendiri. Nah, secara kelompok ini saya dapatkan kelompok yang dari berbagai Polbangtan PP Indonesia. Itu benar-benar membuat kita tuh harus sejalan, harus kompak. Iya. Itu manfaatnya sangat-sangat terasa ketika kita berhadapan dengan tim-tim EduFarmers yang lain. Macam kan di EduFarmers ada komoditi cabai, jagung, ayam broiler, layer, kopi, kakao. Nah, pas kita berhadapan kan di situ terbukti nyata kalau dari EduFarmers ini kekompakan tim itu ada. Gitu. Nyata banget ya. Nyata banget. Ya, meskipun ada banyak selisih paham, sempat ada grup dalam grup, circle, tapi pas akhir-akhir kompak. Oh, kompak. Iya, biasanya terasa di akhir sih. Tapi memang kalau misalnya kita ikut kegiatan PKL, MBKM, atau KKN tuh tidak terlepas sih dari dapat kenalan baru, Iya. relasi baru. Kemudian Injil, menurut Injil sendiri, pendapat dari diri Injil mengenai kegiatan MBKM atau yang salah satunya ini program EduFarmers. Kemudian apa kesan yang Injil dapatkan? Kalau pendapat saya sendiri, program ini keren, Luar biasa ya. luar biasa. Karena dari program ini kan selain tong memenuhi tugas sebagai mahasiswa menjalankan MBKM, tapi dari program ini yang jargonnya bertani untuk negeri,
tong turun ke desa tuh dengan tujuan itu tanpa pamrih. Itu sangat-sangat melatih fisik, mental, karakter, pemikiran, lebih terbuka untuk bagaimana tong sebagai mahasiswa tuh membangun dari desa. Gitu. Terus dengan target, entah itu target dari Edu Farmers ataupun target dari Polbangtan, itu balance. Jadi kayak tong turun, tong berhadapan gimana sih jadi penyuluh pertanian yang baik, terus bagaimana caranya mendapatkan hati petani untuk sama-sama menerapkan inovasi yang tong berikan untuk sekali. Itu target produktivitas yang diharapkan. Baru apa tadi? Selain kesan sama menurut Angel apa kegiatan MBKM ini, pendapat Angel gimana gitu? Kalau dari kegiatan MBKM ini sih wajib diteruskan sih, menurut saya kerjasamanya Polbangtan X Edu Farmers karena sangat-sangat terasa untuk diri sendiri, lingkungan, bahkan petani-petani. Mereka punya respon positif, bahkan ingin melanjutkan dengan kegiatan yang sama. Apa salahnya toh? Kayak memperkenalkan program dengan dampak yang secara nyata sudah ada. Oh iya, benar sekali. Untuk Angel sendiri nih, mungkin boleh jujur atau terang-terangan, adakah kesulitan atau tantangan yang sempat Angel hadapi secara personal maupun dalam lingkup tim? Kesulitan dari pribadi, untuk saya sendiri sih, saya tuh butuh waktu untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Ketika kita diperhadapkan dengan tugas yang secara terstruktur, kan di kampus memang ada tugas, tapi tidak satu minggu itu konsisten harus ada 10 tugas. Nah, di Edu Farmers ini tugasnya sudah ada, harus minggu ini kelar, itu cukup melatih kedisiplinan. Iya, karena selain itu kan tugas kami tuh diberikan dalam bentuk online. Itu harus cari jaringan nih. Jaringan di kebun kopi nih GSM. Jadi ketika sudah mau deadline tuh baru harus jaringan harus di tempat ini, di tempat ini, jangan bergeser. Geser sedikit tuh langsung dari 4G langsung G. Aduh, itu sih tantangannya. Terus sama fisik, ketika habis dari petani tuh capek sekali, kayak langsung mau tidur saja. Besoknya juga harus prepare, harus kaki ini harus kuat, harus ada ilmu juga, berhadapan dengan petani yang punya pengalaman luar biasa, ada yang sampai 30 tahun. Itu sih tantangan dan kesulitan yang tong hadapi. Kemudian waktu diberikan tugas satu tim ini, kita 12 orang ini harus bikin demo plot. Apa itu demo plot? Demo plot itu lahan percontohan. Jadi tong bikin lahan percontohan itu kan ada waktu tong semangat kompak, ada waktu tong tertekan karena dalam bulan ini harus kelar, misalnya pembuatan pemasangan mulsa. Mulsa itu kan harus cari waktu di siang hari yang memang panas terik, dan itu setelah hujan. Nah, kondisi iklim di kebun kopi ini tidak menentu. Lain kali 1 minggu hujan, lain kali paginya panas, sorenya hujan. Pas di kita dapat yang tidak hujan-hujan. Jadi tantangan dan kesulitan itu yang bikin tong kayak sudah agak sedikit memudar semangat, sampai ada yang saya bilang tadi, grup dalam grup. Ya begitulah, tapi puji Tuhan karena sudah bisa diatasi dan sudah lewat, dapat pengalamannya.
Apalagi kalau kita tahu masing-masing karakter orang tuh berbeda ya. Iya. Jadi kadang kita harus ngopus diri kita sendiri gitu. Untuk ya bisa menyamakan dengan orang lain. Iya sih. Kemudian Angel. Tadi Angel telah singgung bahwa ada banyak seleksi kan yang sebelum Angel bisa mengikuti program ini hingga bisa dapat lolos. Nah, mungkin banyak nih dari Sobat Pol Bangtan yang ingin ikut, namun karena mendengar bahwa banyak seleksi, udahlah skip aja sih gitu. Atau mungkin ya udah jadi pesimis. Tapi dari sudut pandang Angel sendiri nih, kenapa Sobat Pol Bangtan harus ikut kegiatan ini? Dan Angel juga boleh memberikan sedikit tips dan trik bagi rekan-rekan kita yang akan mengikuti kegiatan MBKM. Oke. Guys, saya mau kasih tahu. Pas pertama kali Tong diperkenalkan dengan program MBKM Edu Farmers, itu pastinya masing-masing akan berpikir, wow, ini menarik. Tapi dengar seleksi sudah pupus, itu jangan seperti itu. Tong saja yang waktu seleksi pertanian nih, saya secara jujur-jujuran saya berkata, dari awal Tong cuma 14 orang yang ikut seleksi. Sebenarnya kan dari awal itu seleksinya 30 orang, dikurang jadi 15 orang. Nah, pas di terakhir baru diambil keputusan seluruh Pol Bangtan PP bahwa perwakilan. Hanya sekitaran 5-6 orang dari kampus. Wow. Tapi, Tong jangan pikir seleksinya dulu. Tong harus pikir pribadi kita itu pasti bisa. Benar-benar. Jadi tips dan trik dari satu, yang pertama itu jangan takut, harus berani mencoba. Karena saya saja yang awal-awalnya berpikir, saya ikut seleksi saja. Saya mau lolos kah, tidak kah, itu belakangan. Tapi pas menjalankan prosesnya, dan sambil bertekun, sambil berdoa, itu akhirnya dapat hasil yang saya tidak perkirakan akan didapat. Karena saya tahu satu teman-teman kelas ini punya potensi yang luar biasa. Iya, benar. Tapi karena saya berani mencoba, akhirnya Tuhan kasih dapat. Nah, itu yang pertama, berani mencoba. Yang kedua, itu Tong harus semangat, harus menyemangati diri sendiri, karena seleksi ini dipenuhi banyak tekanan. Kenapa saya bilang tekanan? Awal-awalnya tuh Tong seleksi 30 orang jadi 15 orang. Iya. Tong tidak harus berpikir, aduh, saya masuk 15 besar ini kah tidak. Tapi bagaimana cara Tong menyemangati diri, berpikir positif, supaya prosesnya ini kalaupun Tong tidak tahu ke depannya jadi bagaimana, tapi dengan menyemangati diri, membangun diri sendiri sampai bisa mengatasi keadaan apapun itu. Dan yang terakhir, trik dari saya kan Tong belajar penyuluhan pertanian berkelanjutan. Nah, MBKM Edu Farmers ini kebetulan dia menyangkut atau menyinggung tentang pertanian. Jadi kan apalagi MBKM Edu Farmers ini di semester 5-6. Saya pasti tahu rekan-rekan sekalian kalau sudah di posisi semester 5-6 itu sudah cukuplah kan pengetahuan. Nah, alangkah baiknya teman-teman ini belajar tentang penyuluhan pertanian berkelanjutan, apalagi kalau mau ambil Edu Farmers lebih ke komoditinya gitu. Baik. Karena pastinya akan lebih ke sana gitu. Apalagi waktu pas tes pengetahuan, itu pengetahuan umum kan sudah banyak ikut tes-tes begitu. Apalagi kan Tong masuk Pol Bangtan ada tes juga kan? Iya. Ya gitu. Secara gambarannya itu tes-tesnya, tes soal-soalnya itu seperti Tong masuk Pol Bangtan. Jadi sudah pernah dihadapi. Iya. Tinggal dijalani. Terkadang memang usaha yang kita lakukan tuh tidak selalu mengkhianati hasil. Itulah akhir dari rangkaian sharing tentang pengalaman MBKM kita.
Bagi Sobat Polbangtan yang ingin tahu lebih lanjut mengenai Polbangtan Manokwari, dapat mengakses sosial media, baik dari YouTube, Instagram, maupun Facebook. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di episode Sudut Tani berikutnya. See you!